Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat semuanya, teman-teman yang sedang berhijrah, teman-teman yang sedang melakukan perbaikan diri. Alhamdulillah nih, ketemu di channel saya. Ya, bismillah, ini saya mau membahas tentang ilmu riyadhah. Yang dimana di 8 bulan yang lalu saya ini ya, saya pernah bilang di video saya yang 8 bulan yang lalu yang lunas amanah atau lunas hutang secara cepat, mengamalkan surat ya. Pernah bilang bahwa saya akan bikin video tentang riyadhah dan saya akan menceritakan riyadhah saya seperti itu. Nah, alhamdulillah nih Allah kasih izin, Allah beri kesempatan, beri kemudahan. Walaupun udah lama nih, udah baru 8 bulan. Untungnya waktu itu saya nggak janji mau segera bikin ya, tapi saya bilang insya Allah. Nah ini nih kesempatan yang pas saya mau ini nih ya, mau membagikan sebuah ilmu yang dimana ketika itu dilakukan, insya Allah segala kemudahan itu Allah bukakan untuk kita. Dan mungkin ada yang belum kenal saya ya, perkenalkan, saya Farida Kusuma, biasa dipanggil Mbak Fa. Nah, di video saya kali ini saya ingin menjelaskan yaitu tentang riyadhah. Sebentar, ada motor lewat. Oke, saya mau menjelaskan tentang sebuah ilmu yang kita akan lakukan 40 hari ke depan. Yang akan kita rutinkan selama 40 hari ya, namanya adalah riyadhah 40 hari. Dimana kita melakukan sebuah ibadah yang wajib dan yang sunnah itu secara konsisten, secara terus menerus. Kalau bisa sih nggak bolong seperti itu. Kita melakukannya, kita akan terbiasa. Nah, kenapa sih harus 40 hari ya? Karena kalau kita melakukan sesuatu rutin, nah itu membutuhkan waktu agar itu menjadi kebiasaan. Dan para ulama atau ustadz itu sepakat itulah 40 hari ya. Dulu saya mengenal ilmu riyadhah ini itu dari Ustadz Yusuf Mansur ya, dan beberapa ustadz yang lain, di mana para ustadz itu menjelaskan bahwa kalau kita melakukan kebiasaan itu harus dimulai dari 40 hari pertama. Jika kita sudah bisa melewati 40 hari yang pertama, kita lakukan lagi nih 40 hari yang kedua. Dan kita akan seterusnya kita akan melakukan sebuah ibadah itu bukan lagi hanya sekedar riyadhah ya, maksudnya bukan hanya sekedar 40 hari aja, tapi kita sudah menjadikan itu sebuah kebiasaan kita. Rasanya yang sunnah pun kalau kita tidak menjalankannya, kita akan merasa hampa atau merasa kehilangan seperti itu. Nah, saya jelaskan tentang ilmu riyadhah ini yang sebenarnya sudah saya ini ya share ya di Facebook atau di story WhatsApp seperti itu. Ya sama sebenarnya kayak yang dengan apa yang mau saya jelaskan ini sama seperti itu. Jadi sebelumnya saya itu sudah membuat grup riyadhah, di mana saya hanya membuat grup ini aja yang khusus akhwat aja, khusus perempuan aja, karena saya kan perempuan masa saya harus membina laki-laki gitu ya. Jadi ya saya putuskan untuk membina perempuan saja, di mana di situ banyak sekali teman-teman tuh yang bermasalah, mulai dari masalah rumah tangga mereka, atau mereka masih ada sangkutan hutang piutang, atau mereka belum punya keturunan, terus belum punya pekerjaan seperti itu. Jadi berbagai masalah ya mereka mereka dengan berbagai masalah mereka bersatu dalam satu grup, dan kita bersama-sama beriadah bersama, kita bersama-sama memperbaiki diri bersama
seperti itu. Dan menurut teman-teman ketahui bahwa saya itu bukan ustazah, saya juga bukan guru ngaji seperti itu, tapi saya murid ya, saya murid yang berguru kepada kiai, berguru kepada ustadz, berguru kepada yang lebih senior atau berguru kepada yang lebih mengerti soal agama seperti itu. Dan saya juga masih berproses, saya juga masih terus memperbaiki diri, di mana saya pastinya banyak sekali kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah saya lakukan dan saya terus memperbaikinya seperti itu. Nah, saya juga ingin mengajak pada sahabat semuanya, teman-teman semuanya, yuk kita lebih baik lagi dengan memperbaiki diri kita, memperbaiki hubungan kita sama Allah. Terus kita lebih ini lagi lebih mendekat ya, lebih mendekat kepada Allah, dimana ketika kita itu mendekat, Allah itu akan menjamin. Karena ketika kita fokus memperbaiki diri, fokus memperbaiki hubungan kita sama Allah, Allah itu akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Allah akan memperjalankan kita bertemu dengan hal-hal yang baik, bertemu dengan hal-hal yang kita sukai. Seperti itu maksudnya. Kalau kalau sebelumnya ya, saya bahasakan ketika kita menjauh sama aturan Allah, kita tidak mentaatinya, hidup itu belangsak. Saya sebutnya seperti itu karena gak enak loh, hidup menjauh dari Allah, kita tidak mematuhi perintahnya, itu gak enak, asli gak enak ya. Kayak kesandung-sandung lah, ibaratnya ketipu orang lah, investasi itu bodong lah, arisan ditipu teman lah, terus apa aja itu kayak tidak berpihak pada kita, kayak seolah-olah keberuntungan itu menjauh seperti itu. Sebenarnya bukan bukan karena nggak ada hoki. Kalau orang bilang itu kan oh orang itu hoki itu apa-apa gitu kok selalu dapet. Nah, apa perlombaan apa menang kayak gitu, ada hubungannya sama hoki sebenarnya ya. Allah itu tetap memberi rezeki pada hambanya yang ia kehendaki seperti itu. Tapi Allah tidak menurunkan ketenangan batin, ketenangan jiwa tidak kepada semua orang gitu loh. Kalau Allah tetap akan mencukupkan rezekinya seseorang, tetap akan mencukupkan, entah dia beriman, entah tidak, entah agamanya apapun, Allah tetap akan menjamin rezekinya. Jadi kelapangan rezeki itu bukan menjadi patokan orang itu soleh ya. Jadi karena rezeki itu tidak terbatas hanya uang saja. Rezeki itu bisa berupa pertemanan yang baik, rezeki itu bisa berupa keluarga yang sehat, kita yang sehat, tangan yang bisa digerakkan, mata yang normal untuk berkedip. Semua itu adalah rezeki yang mungkin kita sering tidak mensyukurinya. Kita sering kali mungkin ketika bangun tidur itu kita memikirkan sesuatu yang seharusnya kita tidak kita tidak seperti itu harusnya. Ketika bangun tidur itu kita segera wudhu, kita segera sholat gitu ya. Kalau kita bangun tidur langsung HP yang dipegang, kita lihat apa itu, kita lihat chat, bisa lihat storynya orang, bisa lihat apa itu, berandanya Facebook teman-teman, baca-baca, nggak penting gitu loh. Yang penting itu hubungan kita sama Allah. Sudah, kalau teman-teman yang apa itu cerita hidup teman-teman itu kan di luar dari diri kita ya, bukan ada pada diri kita. Sudah, kita fokus dulu sama 40 hari ini, kita mengurangin tuh yang begitu-gitu ya. Kita kurangin lihat storynya seseorang yang menurut kita tuh nggak, sebenarnya itu nggak penting gitu loh. Yang penting itu kita itu loh. Yang penting hubungan kita sama Allah, kita mulai memperbaikinya dan dimulai dari 40 hari pertama. Ya, 40 hari pertama. Oke. Jadi di 40 hari pertama ini yang kita harus mulai itu adalah memperbaiki yang wajib. Memperbaiki wajib yaitu memperbaiki sholat kita. Yang pertama itu adalah sholat kita. Ketika memperbaiki sholat kita, berarti kita juga memperbaiki ketauhidan kita. Mohon maaf sekali, kalau kita semisal masih percaya kepada, mohon maaf ya, kepada dukun, kepada paranormal, kepada barangkali ada yang dukun mengaku kiai, barangkali seperti, mohon maaf ya, karena di lapangannya saya juga menemui seperti itu waktu masih zaman jahiliyah. Saya sebut seperti itu. Jadi ketika zaman dulu saya juga belum ketika saya belum belajar baik tentang agama Islam lebih dalam, itu saya kurang mengerti tentang perbedaan apa itu, saya anggap sama gitu loh, seorang kiai, seorang dukun kayak gitu, kayak ternyata
saya pahamnya sekarang kan, oh ya sama aja, kita itu kan meminta kepada seseorang yang harusnya kita sendiri itu bisa meminta sama Allah gitu loh. Kenapa kita harus meminta kepada yang lain? Kecuali memang kita berguru ya, kita berguru, maksudnya berguru itu kita kalau guru tersebut menyarankan bahwa kita harus memperbaiki salat kita, memperbaiki sedekah kita, tidak lantas memberi kita semacam sesuatu ya, bisa disebut jimat ya, entah berupa rajah lah, berupa telur lah, berupa garam lah. Mohon maaf, itu sebenarnya Allah tidak suka ya. Mohon maaf, itu ya bentuk kesirikan ya. Nah, itu kita harus bereskan dulu tuh. Kayak gitu-gitu itu harus beres dulu. Allah itu nggak mau diduakan dengan sesuatu apapun ya. Allah itu nggak mau diduakan sesuatu apapun. Kita harus bertauhid kepada Allah, kita memohon dan meminta ya kepada Allah. Ketika kita meminta amalan kepada seorang kiai, ya amalan paling kiai tersebut harusnya juga memberi amalan yang ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran tapi tidak lantas dibaca yang harus, seumpamanya di Yasin harus 100 kali dan dilakukan di jam ini. Tidak seperti itu. Ketika saya belajar sampai di sini, nggak ada, seharusnya tidak seperti itu gitu loh. Kalaupun kita membaca Yasin itu tidak ada kewajiban itu harus di jam segini berapa kali, itu nggak ada. Semisal harus dilakukan 100 kali, itu karena untuk ini ya, biar kita itu semangat gitu loh, biar kita itu tahu bahwa kita itu belum membaca sebanyak itu gitu aja ya. Jadi bukan itu suatu kewajiban. Itu bukan sebuah kewajiban, tapi kalau itu sudah dikatakan kewajiban harus di jam segini di hari ini, ya bukan seperti itu. Harusnya tidak seperti itu ya. Nah, pertama yang kita bagikan ketauhidan, lalu sholat kita tadi ya. Jadi ketika kita memperbaiki ini sholat kita yang 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu tepat waktu, dan kalau laki-laki sebaiknya adalah di masjid ya. Laki-laki itu sebaiknya di masjid. Kalau perempuan boleh di masjid, boleh di rumah ya. Kalau perempuan di rumah tidak apa-apa. Perempuan itu baik di rumah, itu malah lebih baik seperti itu. Kalaupun keluar ya boleh umum, kalau mau ke masjid, mau ke langgar. Yang penting ketika setelah azan kita segera melakukan kewajiban kita untuk sholat. Dan setelah sholat kita perbaiki, lalu kita juga sholat wajib ya, tadi sholat wajib 5 waktu itu diperbaiki, lanjut di sholat sunnahnya ya. Sholat sunnah itu apa aja? Ada tahajud, ada sholat taubat, ada sholat hajat, ada sholat duha, qobliyah ba'diyah, seperti itu. Nah, itu adalah amalan sunnah, dimana kalau qobliyah ba'diyah kita lakukan sebelum dan sesudah sholat wajib, seperti itu. Dan lalu sholat duha kita lakukan di pagi hari, minimal adalah 2. Teman-teman yang belum terbiasa bisa melakukan 2 rakaat dulu ya, 2 rakaat dulu, sekitar jam 7 sampai jam 11 seperti itu. Bisa memulai dengan 2 rakaat ya, bisa mulai 2 rakaat, lalu nanti dilanjut 4 rakaat, 6, 8 sampai 12 seperti itu. Nah, setelah sholat duha ya, sholat duha itu kita tahajud. Nah, sholat di sepertiga malam ya. Sholat di sepertiga malam itu insya Allah tidak ada hijab atau tidak ada penghalang doa kita tidak terkabul. Insya Allah apapun hajat kita, apapun yang kita inginkan itu akan dimudahkan sama Allah. Allah itu datang di sepertiga malam. Makanya kalau teman-teman berdoa kok nggak segera terkabulkan, itu pasti ada kita mungkin tidak terbiasa bangun sepertiga malam ya. Bisa jadi juga ada 10 dosa besar yang masih salah satunya belum Allah ampuni atau kita belum melakukan pertobatan. Itu yang menjadi penghalang ternyata doa itu tidak segera terkabul ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ada hajat atau doa hutang yang ingin terselesaikan, wajib bangun di sepertiga malam ya. Sepertiga malam itu sekitar jam 2 sampai menjelang subuh ya. Dan teman-teman di waktu sepertiga malam itu silahkan melakukan sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud ya. Silahkan teman-teman memulai merutinnya. Kalau ada yang belum hafal nih niatnya atau doa-doanya, teman-teman bisa lihat di YouTube ataupun di Google ya, niat sholat tahajud, niat sholat duha, banyak ya. Lalu teman-teman lanjut nih riadoh yang ngajinya ya, seperti saya di video saya yang 8 bulan yang lalu nih, yang ketika membaca surat ini
lalu hutang-hutang kita lunas ya, seperti itu. Jadi memang awalnya dulu waktu saya masih ya itu saya sebutnya belangsak ya hidupnya, karena tidak mematuhi aturannya Allah gitu loh, tidak mematuhi aturannya Allah, saya sebutnya seperti itu. Mulai dari hutang ratusan juta lah, uang dibawa kabur temen lah, arisan bodong lah, investasi bodong kayak gitu-gitu, usaha yang apa itu ya, intinya nggak menurut saya apa ya, intinya nggak baik lah kayak gitu. Jadinya mungkin karena ya apa itu, karena dengan kehidupan saya yang seperti itu dulu, saya kan terus memperbaiki kan akhirnya ya itulah. Pertamanya saya sholat taubat atau mau sholat tahajud ya, dan di sepertiga malam itu wajib tuh kita berdoa ya, wajib banget. Oh ya, setelah salat tahajud itu juga ada salat witir ya, itu jangan terlupa loh. Setelah tahajud itu witir, ditutup dengan witir seperti itu. Jadi setelah tahajud itu ditutup witir ya. Dan setelah itu paginya lanjut ya, setelah kita sholat sepertiga malam kita sholat subuh. Setelah sholat subuh, sebelum sholat subuh itu ada qobliyah subuh ya, dimana sholat qobliyah subuh itu lebih baik ya. Sholat qobliyah subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi kebaikannya qobliyah subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kalau sholat sunnahnya aja pahalanya segitu banyaknya, ataupun kebaikannya segitu besarnya, apalagi sholat wajibnya, gitu ya. Jadi kewajiban kita itu udah sholat subuh, tapi kita menambah dengan qobliyah subuh seperti itu. Dan itu disaksikan oleh malaikat. Ya, disaksikan oleh malaikat, di mana sholat qobliyah subuh itu disaksikan oleh para malaikat bahwa Allah tuh mencatat itu sebagai amalan kita, Allah mencatat sebagai pahala terbaik seperti itu. Nah, lanjut nih, setelah sholat subuh nanti kita ngaji ya, kita ngaji yang seperti yang Mbak Fa ini ya, yang di video itu ya, yaitu ngaji 3 surat, nanti ditambahin nih di Riyadhah ini, tambahin lagi ya. Jadi kita bisa baca Yasin ataupun surat Al-Waqiah ya di pagi hari. Kita bisa membaca Yasin ataupun Al-Waqiah, dan lanjutnya kita sedekah pagi itu luar biasa ya. Jadi sedekah subuh atau sedekah pagi itu pahalanya sangat sangat luar biasa. Bagi teman-teman malah yang hutangnya banyak ratusan juta tuh wajib banget sedekah subuh atau sedekah pagi. Udah lah, itu dirutinkan setelah kita beriadah, kita melakukan apa itu, sesuatu yang Allah sukai ya, sesuatu yang mendekatkan kita pada Allah. Yes, apa sih yang enggak bagi Allah itu? Kan kita meminta kepada Tuhan pemilik semesta alam, pemilik jagat raya kita, pemilik jagat raya ini. Apa sih yang enggak buat Allah untuk hambanya? Selama hambanya itu taat, selama hambanya itu terus mendekat padanya, Allah juga mendekat sama kita. Makanya lakukanlah sedekah subuh ya. Kalau kita tidak ada orang yang bisa langsung kita beri, kita bisa taruh nih di celengan ya. Di celengan kita bisa taruh 2.000, 5.000, 10.000, 100.000, boleh kita taruh dalam toples gitu. Nanti ketika kita keluar rumah paginya, kita beraktivitas ataupun kita kerja, kita melihat ada pengamen atau ada orang yang benar-benar membutuhkan, langsung kasih, nggak apa-apa seperti itu ya. Nah, setelah itu kan kita lanjut kan, setelah apa itu kan zuhur seperti biasa, kita zuhur itu ada qobliyah dan ba'diyahnya. Dan asar itu qobliyah tidak ada. Kalau saya menggunakan itu ya, jadi saya tidak qobliyah ba'diyah di asyar itu tidak seperti itu, tapi ada yang melakukan ada yang menjalankannya itu ada, tapi saya lebih ke tidak ya, qobliyah ba'diyah di asyar itu tidak. Lalu lanjut maghrib itu juga ada qobliyah ba'diyahnya. Isya juga ada, tapi kalau isya itu qobliyahnya hadisnya kurang begitu kuat, jadi ba'diyahnya aja. Maghrib sama isya itu ba'diyahnya aja nggak apa-apa, jadi kopnya itu enggak saya ya, maksudnya kalau saya tidak, tapi kalau silahkan kalau menggunakan paham yang lain, qobliyah ba'diyah di maghrib atau isya, monggo silahkan seperti itu ya. Nah,
Sudah ya, jadi oh ya, yang kalau malam, kalau tadi Yasin sama apa itu Yasin sama surat Yasin sama surat Al-Waqiah bisa kita lakukan di pagi atau subuh. Kalau nggak bisa kita lakukan di pagi dan subuh, kita lanjutkan di habis maghrib. Dan kalau tidak ada waktu, apa itu kita di habis isya juga tidak apa-apa. Lalu habis isya itu kita lanjut dengan Al-Mulk ya, Al-Mulk ya. Seperti yang pernah dijelaskan oleh Syekh almarhum Syekh Ali Jabir bahwa Al-Mulk itu surat yang Masya Allah luar biasa. Bahkan surat Al-Mulk itu ini ya Ustadz almarhum Ustadz Ali Jabir pernah bermimpi di mana ketika beliau di malam itu lupa tidak membaca surat Al-Mulk, lalu beliau itu bermimpi bahwa di mimpinya itu beliau itu di dalam kubur, di dalam alam kubur, dan ada sebuah cahaya yang datang, lalu cahaya tersebut ditanya sama Syekh Ali Jabir, ditanya, "Cahaya apakah engkau?" Lalu cahaya itu ternyata adalah surat Al-Mulk yang biasa dibaca oleh almarhum Syekh Ali Jabir. Insya Allah luar biasa ya. Ketika saya ketika saya pun berusaha ini ya, berusaha untuk terus beristiqomah membaca Al-Mulk gitu ya, soalnya saya teringat atas apa yang dikatakan oleh Syekh Ali Jabir ya. Saya terus terngiang-ngiang gitu loh. Masya Allah, ternyata surat Al-Mulk itu sampai bisa menerangi di alam kubur sebagai cahaya ya. Jadi bukan hanya untuk orang yang terus merutinkan membaca Al-Quran. Jadi memang amalan dari surat Al-Mulk pun itu juga memberi cahaya seperti itu loh. Jadi bagi teman-teman yang masih berusaha untuk berusaha untuk mengaji atau berusaha sedang merutinkan ngaji sehari satu juz, itu pun juga jangan lupa itu Al-Mulk gitu loh. Al-Mulk setiap mau tidur gitu. Ustadz Yusuf Mansur pun juga merutinkan itu di sebelum tidur juga. Dan Insya Allah lah luar biasa ketika kita nanti bisa melakukan itu semua, kita misalnya melaksanakan wajibnya, kita memperbaiki sunnahnya, kita ngaji seperti itu. Insya Allah apa sih yang enggak gitu loh. Insya Allah semua itu akan Allah mudahkan. Insya Allah semua akan Allah mudahkan, diberi petunjuk apapun yang menjadi hajat atau yang menjadi impian kita ya. Ada yang terlupa tadi, yaitu Ar-Rahman ya, surat Ar-Rahman, dimana bisa teman-teman bisa teman-teman ngaji di setelah sholat duha ya, teman-teman bisa merutinkan maksud saya merutinkan membaca surat Ar-Rahman ya. Insya Allah 4 surat itu kita mulai di 40 hari pertama kita riyadhah ya, surat Al-Waqiah ya, surat Yasin, Al-Mulk, dan juga Ar-Rahman. 4 surat ini ya teman-teman, kita memulainya. Nanti kalau mau nambah surat lain silahkan diperbolehkan ya, silahkan diperbolehkan, karena banyak sekali amalan-amalan yang lain itu masih banyak sekali, tapi dimulai dari itulah kita memulainya. Kita memulai dari yang mudah, sekiranya kita bisa melakukannya, dan itulah insya Allah pertolongan Allah itu sudah dekat. Pertolongan Allah itu ada, teman-teman tuh harus yakin ya, karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Allah itu sesuai dengan apa yang kita firasatkan, apa yang kita pikirkan ya. Maksudnya Allah itu ketika kita meyakini Allah akan menolong hidup kita dengan kita beriadah, dengan kita memperbaiki diri, insya Allah semua hajat akan Allah mudahkan, Allah akan kabulkan, dan itu pasti yang terbaik untuk kita. Seperti itu. Nah, bismillah, yuk kita sama-sama memperbaiki diri, kita sama-sama beriadah, tidak hanya 40 hari pertama, kita nanti lanjutkan 40 hari kedua, dan kita bisa melakukannya seumur hidup kita sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, demikian ilmu riyadhah yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk sahabat yang sedang hijrah, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Atas kesalahan kata, apabila ada salah yang saya katakan ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semua kesalahan itu berasal dari diri saya, dan kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih untuk teman-teman yang mendengarkan video ini.
ini, teman-teman semoga mendapatkan keberkahan dengan mendengarkan video saya ini ya. Semoga teman-teman yang masih ada hutang, masih ada amanah, semoga Allah lunaskan. Yang belum punya keturunan, semoga segera Allah beri keturunan. Dan bagi teman-teman yang punya cerita tentang hijrah, punya cerita tentang kehidupannya yang mungkin bisa menginspirasi banyak orang, silahkan teman-teman ini ya, silahkan komentar, silahkan ceritakan, ataupun mau cerita kepada saya langsung di via WhatsApp, silahkan diperbolehkan. Mungkin kita bisa sharing ya, kita saling memberi memberi ilmu ya. Ketika saya bicara seperti ini, bukan saya karena saya banyak ilmu, bukan, mohon maaf, saya sangat masih fakir ilmu, saya masih kurang ilmu, saya masih berproses, saya masih belajar, jadi mohon maaf kalau masih ada salah katanya ya. Jadi bismillah yuk, pokoknya kita sama-sama beriadah. Dan sekian video dari saya, intinya semoga bermanfaat, semoga merubah menjadi wasilah video saya ini merubah kehidupan teman-teman saya lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.